Bye-bye Facebook, welcome Meta. Itulah yang diucapkan oleh Mark Zuckerberg saat memperkenalkan induk seluruh line-up bisnisnya. Perubahan nama bertujuan agar perusahaan memiliki identitas baru yang sejalan dengan visi masa depannya, yaitu menjadi perusahaan Metaverse. Itulah sebabnya nama baru Meta sebagai pengganti Facebook diambil dari penggalan kata Metaverse. Meta berasal dari kata Yunani yang berarti melampaui. Perubahan nama ini tidak mempengaruhi nama produk media sosial yang sudah ada di bawah Meta. Nama Facebook masih tetap akan digunakan, begitu pula dengan nama Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Perubahan ini mengingatkan kita saat Google melakukan rebranding induk usahanya menjadi Alphabet. Bedanya, Facebook melakukannya di saat situasi perusahaan sangat tidak menguntungkan. Facebook saat ini mendapatkan sorotan buruk dari media dan publik terkait kebocoran data, penyalahgunaan algoritma untuk mencari keuntungan semata, serta rendahnya perlindungan pengguna Instagram yang membahayakan mental remaja dan perempuan. Melalui platform Meta, Zuckerberg ingin membangun koneksi dunia nyata dengan realitas virtual dalam sebuah semesta digital yang disebut Metaverse. Metaverse menandakan sebuah teknologi complicated yang akan memparalelkan realitas nyata dengan dunia virtual. Beberapa orang menyebutnya sebagai tahap selanjutnya dari internet. Zuckerberg menggambarkannya sebagai lingkungan virtual yang bisa kita masuki kapan saja. Ini pada dasarnya adalah dunia komunitas virtual yang tidak berujung dan saling berhubungan, di mana orang dapat bertemu, bekerja, dan bermain dengan menggunakan kacamata augmented reality, aplikasi ponsel cerdas, ataupun perangkat lainnya. Metaverse juga akan menggabungkan aspek lain dari kehidupan online seperti belanja dan media sosial. Ini adalah evolusi konektivitas berikutnya, di mana semua hal mulai bersatu di alam semesta. Jadi, kita bisa menjalani kehidupan virtual dengan cara yang sama persis kita menjalani kehidupan fisik. Karena dunia digital paralel dengan dunia nyata, maka kita bisa switch kapan saja sesuai dengan keinginan. Metaverse juga bisa menjadi game changer untuk shift kerja dari rumah di tengah pandemi virus corona. Daripada melihat rekan kerja kita di Zoom meeting, kita bisa bergabung bersama di kantor virtual, bekerja seperti biasanya. Facebook telah meluncurkan perangkat lunak pertemuan untuk perusahaan yang disebut Horizon Workroom untuk digunakan dengan headset Oculus VR yang diproduksi oleh Facebook. Metaverse memiliki kemampuan untuk berteleportasi dari satu experience ke experience yang lain. Saat ini perusahaan teknologi masih harus mencari cara untuk menghubungkan platform online mereka satu sama lain, sehingga tidak ada orang yang berada di Metaverse Facebook tidak terkoneksi dengan Metaverse Microsoft. Apakah Facebook satu-satunya yang membuat platform Metaverse? No, ada Microsoft, Nvidia, Roblox, dan beberapa perusahaan game yang sedang menjalankan pengembangan dan riset serupa. Akan ada banyak perusahaan yang membangun dunia dan lingkungan virtual di Metaverse. Hal yang penting adalah menjadi platform terbuka dan dapat diperluas, sehingga kita dapat berteleportasi ke dunia yang berbeda, apakah itu oleh satu perusahaan atau perusahaan lain, sama seperti kita pergi dari satu halaman web ke halaman web yang lain. Perusahaan video game juga mengambil peran utama di Metaverse. Epic Games, perusahaan di balik video game Fortnite yang populer, telah mengumpulkan $1 miliar dari investor untuk membantu rencana jangka panjangnya dalam membangun Metaverse. Lalu ada raksasa game Roblox yang sudah menerapkan dalam game roleplay-nya. Roblox mendefinisikan Metaverse sebagai tempat di mana orang-orang dapat berkumpul bersama dalam jutaan pengalaman 3D untuk belajar, bermain, bekerja, berkreasi, dan bersosialisasi. Merek konsumen juga mencoba untuk mengikuti tren. Rumah mode Italia Gucci berkolaborasi dengan Roblox untuk menjual koleksi aksesoris khusus digital. Seberapa dekat kita dengan proyek visual reality ala Metaverse ini? Beberapa ahli memperkirakan butuh proses 5-10 tahun untuk bisa terkoneksi dengan dunia digital ala Metaverse dengan smooth. Beberapa kritikus juga melihat bahwa Metaverse Facebook ini sekedar upaya untuk mengalihkan perhatian
dari krisis perusahaan Facebook, termasuk tindakan keras anti monopoli, kesaksian oleh mantan karyawan whistleblowing, dan kekhawatiran tentang penanganan informasi yang salah. Mantan karyawan Facebook, Frances Haugen, menuduh platform Facebook merugikan anak-anak dan menghasut kekerasan politik setelah menyalahin dokumen penelitian internal dan menyerahkannya ke Komisi Sekuritas dan Bursa di Amerika. Salinan juga diberikan kepada media termasuk Associated Press yang melaporkan banyak cerita tentang bagaimana Facebook memprioritaskan keuntungan dibandingkan keamanan dan menyembunyikan penelitiannya sendiri dari investor dan publik. Para ahli khawatir tentang dunia baru yang terkait dengan raksasa media sosial yang dapat mengakses lebih banyak data pribadi dan dituduh gagal dalam menghentikan penyebaran informasi yang salah dan bahaya online lain yang akan memperburuk masalah di dunia nyata. Tampak jelas bahwa Facebook ingin membawa model bisnisnya yang didasarkan pada penggunaan data pribadi untuk menjual iklan bertarget ke Metaverse. Zuckerberg baru-baru ini menyatakan iklan akan terus menjadi bagian penting dari strategi seluruh bagian media sosial dan mungkin juga akan menjadi bagian dari Metaverse, yang berarti Metaverse ini akan menggunakan pola yang sama untuk mengkolek data pribadi lalu menjual kepada pengiklan berdasarkan minat dan target audiens. So, kawan-kawan, bagaimana pendapat kalian? Apakah setuju dengan proyek yang memparalelkan antara dunia virtual dengan dunia nyata sehingga kita bisa melompat dan kembali kapan saja antar dunia virtual dan dunia fisik?